Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Firman yang mengubahkan hidup kita sehingga kita tetap hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, tentu banyak pergumulan, suka dan duka kita lewati. Selama kita menjalani di dalam kuasa Tuhan, kita tidak luput dari kebahagiaan pun di dalam duka cita. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kali ini adalah merupakan satu harapan Paulus, doa Paulus supaya jemaat Tuhan itu mengalami sukacita, damai sejahtera, dan itu menimbulkan kebahagiaan kelak. Mengapa Paulus merindukan adanya sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah jemaat Roma pada saat itu? Karena memang pada saat itu sulit melihat sukacita dan damai. Karena begitu banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Kristen mula-mula pada saat itu. Jemaat Tuhan di Roma terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Dari latar belakang seperti ini bisa menimbulkan konflik. Karena Yahudi selalu menekankan bahwa dirinya adalah umat pilihan Tuhan. Spesial, lebih mulia daripada yang lain. Bahkan setelah jadi Kristen pun, orang Yahudi menerapkan tradisi-tradisi Yahudi sehingga membuat bingung orang non-Yahudi. Bayangkan, masih diterapkan yang namanya haram dan halal. Ini boleh, itu tidak boleh. Nah, ini menjadi satu kebingungan bagi orang-orang Kristen non-Yahudi. Bukan hanya itu, orang Yahudi juga selalu melihat dan memilih hari-hari tertentu, sehingga hari yang lain itu seakan-akan tidak penting, tidak perlu. Nah, ini membuat pertikaian, pergesekan yang menimbulkan perselisihan. Dan inilah yang dirindukan oleh Paulus, bahwa biarlah damai sejahtera Allah dan sukacita Tuhan tinggal dalam kehidupan jemaat di Roma. Iya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sulit sekali kehidupan kita. Kita akan menerima sukacita dan damai sejahtera apabila ada perselisihan. Apabila ada bentrok, apabila ada sikut-menyikut, dan bahkan apabila kita melakukan segala sesuatu yang menimbulkan kejahatan. Kalau mau keluarga kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, maka seperti Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita duduk rukun bersama. Rukun bersama. Ya, tapi rukun itu pun tidak bisa simsalabim. Di dalam kerukunan itu perlu adanya kerendahan hati, perlu adanya mendahulukan orang lain, perlu adanya penundukan diri, penguasaan diri, sehingga semuanya itu menjadi rukun, semuanya itu berjalan dengan baik, karena di dalamnya
ada teladan kasih Kristus tinggal di sana sehingga damai. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita cari di dunia ini kalau tidak kedamaian, sukacita dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, kejarlah sukacita itu. Kejarlah damai sejahtera itu. Singkirkan pikiran negatif. Singkirkan perpecahan. Singkirkan fitnah. Tapi dahulukanlah teladan Kristus dalam kehidupan kita, yaitu kasih dan kerendahan hati. Yesus telah melakukan itu. Allah mengasihi kita. Yesus mengasihi kita. Terbuka untuk semua, mengampuni banyak orang. Pengampunan itulah yang hendaknya kita tunjukkan sebagai nyata wujud kasih kita. Ya, kerendahan hati Yesus sudah lakukan. Dia dengan kerendahan hati melakukan yang terbaik di tengah-tengah dunia ini, bahkan sampai rela mati di kayu salib demi kita. Oleh karena itu, lakukan itu menghasilkan sukacita, menghasilkan damai sejahtera. Dalam melakukan segala sesuatu yang baik seperti itu, yaitu kesehatian, kasih, itu perlu sekali kita lakukan, karena itu dibutuhkan bagi banyak orang. Siapa yang tidak membutuhkan kasih? Siapa yang tidak membutuhkan kerendahan hati? Siapa yang tidak membutuhkan kesatuan di tengah-tengah komunitas kita? Apalagi kalau kita bina kesatuan dan persatuan itu, maka akan semakin kokoh dan kuatlah komunitas kita, iman kita di dalam Tuhan. Itu bagaikan sebatang lidi, apabila dipatahkan, maka dengan gampang bisa dipatahkan. Tapi kalau 20 lidi mau dipatahkan, butuh tenaga ekstra, butuh tenaga yang sangat besar untuk mematahkannya. Nah, oleh karena itu, perjuangkanlah kesatuan, kebersamaan, kerukunan, toleransi. Walaupun berbeda-beda adanya, kita terima semua di dalam Tuhan. Tidak melanggar hukum Tuhan. Sehingga indah. Kalau kita lihat di taman, begitu banyaknya warna-warna yang berbeda. Ternyata itu menjadi keindahan taman. Kita lihat juga ketika di gereja, luar biasa ada nyanyian pujian dan dilengkapi dengan kor. Di situ ada 4 suara yang berbeda, namun ketika dilakukan, dinyanyikan sesuai dengan perannya masing-masing, maka menjadi nyanyian yang indah, yang harmonis, dan betul-betul memuliakan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan cita-cita, harapan, pengharapan, dan juga doa-doa dari Paulus ini kiranya juga sampai kepada kita. Hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita penuh dengan damai sejahtera melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oleh karena itu, tetap tunjukkan kasih dan kerendahan hati, sehingga itu menjadi hal yang mulia, hal yang baik, dan dapat bersama-sama menjalani kehidupan ini dan menjadi saksi bagi bangsa, negara, dan dunia. Jangan lupa untuk berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.